Jenazah Noval Zidan, mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas karena diduga dibunuh oleh seniornya tiba di rumah duka di Kelurahan Tompok Kerasan, Lumajang. Tangis ayah dan ibu korban pecah, tidak menyangka anaknya yang pergi menimba ilmu kembali ke rumah dalam keadaan terbujur kaku. Jenazah Muhammad Noval Zidan, mahasiswa UI jurusan sastra Rusia yang tewas dibunuh teman seniornya, tiba di rumah duka di kawasan Tompok Kerasan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu siang. Orang tua korban histeris tidak menyangka buah hatinya yang pergi menuntut ilmu di ibu kota kini pulang tanpa nyawa dalam kondisi tragis. Usai disolatkan, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Jogoyudan, Lumajang dengan diiringi keluarga dan sejumlah kerabat. Ayah korban berharap pelaku pembunuhan yang sudah ditangkap polisi dihukum mati. Terlebih, korban menganggap tersangka sebagai abang asuhnya karena kerap membantu mengerjakan tugas kuliah. Saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil. Bagi saya seperti itu. Caranya seperti apa? Usai ditangkap, tersangka meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatannya. Pria 23 tahun ini mengaku membunuh korban yang juga juniornya di kampus karena ingin mengambil barang milik korban untuk membayar utang pinjol. Tersangka dapat dijerat dengan pasal 365, 338, dan 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Utangmu itu berapa totalnya? Utang saya cuma 15 juta, Pak. Total kerugian saya ada 80 juta di aset kripto saya, Pak. Oh, 15 juta itu ke pinjol. Kerugianmu 80 juta. Utangmu 15 juta. 15 juta ke pinjol dan ke teman-teman, Pak. Nah, termasuk kepada korban. Korban sudah selesai, Pak, utang. Berapa utangmu kepada korban sebelum? 200.000, Pak. 200.000. Sudah kamu bayar? Sudah, Pak. Ya, coba minta. Pembunuhan keji ini terungkap dari kecemasan orang tua yang curiga ponsel korban sudah 2 hari tidak aktif. Keluarga di Lumajang kemudian meminta paman korban yang berada di Depok untuk mengecek kondisi korban. Tragis, korban ditemukan sudah tewas di dalam kamar kosnya pada Jumat. Jenazahnya berada di bawah tempat tidur dalam kondisi banyak luka tusuk dan terbungkus kantong plastik. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan dikuburkan, makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara menguburkannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Nah, akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran di situ. Detik-detik terakhir sebelum korban dibunuh pada 2 Agustus lalu terekam kamera pengawas rumah kos. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Puluhan wisatawan asing berhasil dievakuasi tim SAR gabungan setelah kapal wisata yang ditumpangi karam di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Puluhan wisatawan asing ini dievakuasi setelah kapal yang ditumpangi yaitu KM Duta Sumota yang berlayar dari Lombok, Nusa Tenggara Barat menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, karam di perairan Pulau Kelor Sabtu sore. Menurut kapten kapal karam setelah dihempas arus kencang sehingga menyebabkan kapal terbawa arus dan menabrak karang sehingga menyebabkan lambung kanan kapal bocor dan karam. Ke-33 wisatawan dan 2 tour guide serta 3 anak buah kapal selamat dan selanjutnya dievakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Kuburan seorang wanita yang baru meninggal di Cirebon, Jawa Barat dibongkar orang tidak dikenal. Tali kain kafan bagian bawah jenazah raib. Petugas kepolisian masih menangani kasus pembongkaran kuburan ini. Kuburan seorang wanita yang baru meninggal di Cirebon, Jawa Barat dibongkar orang tak dikenal. Tali kain kafan atau tali pocong bagian bawah jenazah raib pada Kamis. Padahal pemakaman baru dilakukan pada Rabu pagi. AKP Agus Hermawan, Kapolsek
Karangsembung menyatakan seorang warga mengaku sempat melihat ada orang yang menggali namun dianggap tengah memperbaiki kuburan. Penyelidikan atas kasus ini akan terus dilakukan pihak kepolisian karena dianggap meresahkan dan mencegah agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Forum Indramayu menggugat menggelar syukuran dengan tumpangan nasi kuning di jalan yang menuju Ponpes Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Usai Panji Gumilang ditetapkan menjadi tersangka. Syukuran digelar Sabtu siang diikuti puluhan warga dari Forum Indramayu menggugat dan perwakilan elemen masyarakat. Masa membaca doa dilanjutkan dengan makan bersama dari 3 tumpeng nasi kuning yang sudah disiapkan sebelumnya. Masa ini sudah beberapa kali melakukan unjuk rasa di depan Ponpes Al Zaitun untuk mendesak penangkapan terhadap Panji Gumilang yang dinilai melakukan penistaan agama dan sejumlah kasus lain. Sementara Panji Gumilang hingga kini masih menginap di rutan Bareskrim Polri usai permintaan penangguhan penahanannya ditolak.